Entitas sepak bola bukanlah hanya mengenai para pemain, para pelatih, para fans, ataupun juga nilai transfer. Juga bukan hanya sekedar olahraga ataupun hobi biasa, melainkan juga media entertainment dan juga bisnis yang melibatkan banyak orang yang mencari sesuatu untuk dapat hidup. Termasuk di dalamnya para agen pemain sepak bola. Agen di sini bisa berarti individual ataupun juga sebuah company atau perusahaan. Lalu apa sih pekerjaan dari para agen ini? Jadi, pekerjaan para agen sepak bola ini adalah perpanjangan tangan dari para si pemain. Mulai dari negosiasi kontrak dengan klub, kenaikan gaji, sponsorship dan endorsement, bahkan sampai mengatur legal hukum dan humas sang pemain di media. Dan dari sini sang agen pun mendapatkan komisi yang telah disepakati. Intinya, para agen ini adalah orang yang bekerja demi kebaikan sang pemain, bukan untuk kebaikan klub. È qui a Londra, nell'albergo dove in queste ultime ore si è discusso molto di calcio. Carmine Raiola, atau biasa yang dikenal publik Mino Raiola. Lahir sekitar 56 tahun silam di wilayah Nocera Inferiore, Salerno, Italia. Pada usia 1 tahun, Raiola dan keluarga pindah ke sebuah kota kecil di Belanda yang bernama Haarlem. Di sana, keluarga Raiola membuka kedai pizza Italia yang bernama Napoli, yang dalam beberapa tahun menjadi rantai bisnis keluarga Raiola. Memasuki masa remaja, kedai pizza keluarga Raiola pun berkembang mencapai 11 cabang. Raiola remaja pun mulai ikut andil dalam membantu pekerjaan di kedai, seperti mencuci piring dan membersihkan meja pelanggan. Waktu Raiola lebih banyak dihabiskan di kedai pizza keluarganya. Apalagi Raiola sangat dekat dengan sang ayah yang bisa bekerja di kedai selama 18-20 jam. Fasihannya dalam berbahasa Belanda membuat sang ayah memberi tanggung jawab lebih besar, yaitu berinteraksi dengan pelanggan, seperti menangani keluhan pelanggan dan layanan dari kedai, atau sekedar menemani ngobrol para pelanggan. Hal ini membuat keterampilan komunikasi dan negosiasi Raiola semakin terasa. Ketertarikan Raiola dan dunia bisnis memang tidak bisa dipisahkan. Bayangkan saja, di usia 17 tahun ia sudah mendirikan perusahaan bernama Intermezzo. Sebuah perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan dari Belanda melakukan bisnis di Italia. Dan di usia 19 tahun, ia sudah menjadi jutawan dengan membeli McDonald lokal dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi kepada developer setempat. Minatnya di bidang bisnis beririsan juga dengan dunia yang ia cintai, yaitu sepak bola. Di usia remajanya ia pernah bermain di tim muda FC Haarlem, sebuah klub kecil di kota Haarlem. Namun sayang, pada usia 18 tahun ia harus berhenti bermain sepak bola. Raiola sadar, postur tubuhnya tidak cukup memadai untuk menjadi seorang pemain profesional. Gagal jadi pemain, ia tidak patah arang. Ia malah menduduki posisi sporting director dari tim muda tersebut, dan naik jabatan menjadi direktur teknik klub dalam 2 tahun berselang. Namun sayangnya ia berselisih paham dengan direktur teknis senior, dan berakhir pada pengunduran diri. Pasca pengunduran dirinya, Raiola pindah ke sebuah perusahaan agen olahraga yang bernama Sport Promotion, sebuah agensi perusahaan olahraga yang diketuai oleh Rob Jansen. Sang bos pun melihat keahlian Raiola yang menguasai 7 bahasa seperti Belanda, Italia, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugis. Di sini Rob Jansen memberikan tugas Raiola untuk menjadi penerjemah bagi bintang-bintang muda Belanda yang hijrah ke Italia. Sebut saja Brian Roy, Frank Rijkaard, Marcia Noving, Dennis Bergkamp, dan Michel Kriek. Namun Raiola bukan hanya sekedar penerjemah. Ia memiliki ikatan hubungan yang tulus kepada para pemain-pemainnya. Bahkan ia tidak segan membantu pemainnya, walaupun itu di luar tanggung jawab pekerjaannya sebagai penerjemah. Raiola tidak segan untuk membantu mengecat apartemen, mencari alat transportasi, sampai membuka rekening bank. Ia benar-benar membantu saya, ungkap Brian Roy. Setelah selesai menjadi penerjemah, Rob Jansen menawarkan posisi yang sangat bagus di perusahaan agensi tersebut. Namun bukan Mino Raiola jika langsung menerima tawaran tersebut. Ia menolak mentah-mentah tawaran bosnya, dan ia memutuskan untuk memulai perusahaan agensinya sendiri. Nama Mino Raiola mulai dikenal publik sepak bola ketika ia berhasil memuluskan transfer bintang Piala Eropa 96 kala itu, yaitu Pavel Nedved.
dari Sparta Praha menuju Lazio, senilai 35 juta pound sterling. Salah satu transfer termahal di Liga Italia kala itu. Namun nominal ini sepadan, karena sang bintang bawaan Raiola ini berhasil membantu Lazio menyabet Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Piala Winner, dan Piala Super UEFA. Beberapa musim berselang, nama Raiola yang sempat dielu-elukan oleh fans Lazio kini menjadi musuh nomor 1 para fans Lazio, ketika ia membawa Pavel Nedved hengkang menuju rival Lazio lainnya, yaitu Juventus. Sebuah pengkhianatan yang tidak bisa diterima para fans. Dalam wawancaranya, Raiola mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyebutkan, pada saat itu Lazio sedang mengalami krisis keuangan, dan Presiden Lazio, Sergio Cracnotti, memaksa Nedved untuk hengkang, agar ia bisa mendapatkan uang yang banyak dari penjualannya. Kami hanya mewujudkan keinginannya. Lantas kenapa para fans Lazio harus marah-marah kepada kami? Anda tidak bisa menilai sesuatu tanpa melihat keseluruhan dari konteks. Di sini, saya hanya menginginkan yang terbaik bagi pemain saya. Namun perseteruan Raiola dengan fans dan klub kali ini bukanlah yang terakhir. Sang bintang muda Raiola lainnya, Zlatan Ibrahimovic, yang kala itu masih membela Ajax Amsterdam. Zlatan saat itu sedang mencari agen untuk dirinya. Lantas ia mendapatkan rekomendasi dari seorang jurnalis Belanda. Pertemuan pertama Zlatan dan Mino Raiola terjadi di Hotel Okura Amsterdam. Zlatan membayangkan seorang agen yang parlente dengan memakai jas, jam tangan emas layaknya seorang mafia. Namun Raiola datang hanya mengenakan celana jeans dan t-shirt Nike. Ini membuat Zlatan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar seorang agen sepak bola? Ia seperti salah satu pemeran Dos Sopranos. Tanpa basa-basi, Raiola pun langsung menginterview Zlatan. Apa kamu ingin menjadi pesepak bola terbaik di dunia? Atau menjadi pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi? Zlatan menjawab, tentu pilihan yang pertama. Lalu Raiola menunjukkan statistik striker-striker Italia. Dan dibandingkan dengan Zlatan yang hanya mengemas 5 gol. Raiola membentak Zlatan, "Kau pikir aku bisa menjualmu dengan statistik seperti ini? Statistik Anda sampah. Anda harus menjual mobil sport Anda, jam tangan, dan berlatih 2 kali lebih keras." Sebuah mentalitas yang Zlatan tertarik menjadikan Raiola sebagai agen. Musim 2004, Raiola merampungkan transfer Zlatan ke Juventus. Kala itu Zlatan kerap berseteru dengan pelatih Ronald Koeman dan kapten tim, Rafael van der Vaart. Ia tidak betah dan ingin segera angkat kaki. Ajax yang tak mau kehilangan bintangnya mematok harga tinggi sekitar 35 juta euro. Namun Juve hanya sanggup membayar setengah dari harga yang Ajax minta. Raiola pun menekan Ajax untuk menerima harga yang Juve tawarkan. Atau musim depan Zlatan angkat kaki secara gratis. Namun di hari terakhir bursa transfer, Raiola berhasil menekan biaya transfer menjadi hanya 16 juta euro saja. Tentu strategi Raiola ini membuat para manajemen Ajax kesal bukan kepalang. Dan membuat para petinggi Ajax tidak mau lagi berurusan dengan Mino Raiola. Sosok antagonisnya sebagai agen pun mulai dikenal. Selain itu, ia juga merupakan negosiator yang ulung dengan tingkat egoisme yang tinggi. Namun, manajemen Ajax tidak sendirian. Pelatih legendaris MU juga sangat benci dengan Mino Raiola. Dalam buku autobiografinya, ia menyebutkan, "Ada 2 agen sepak bola yang sangat aku benci, dan Mino Raiola adalah salah satunya. Saya sudah tidak menyukainya kala pertama kali bertemu. Aku dan dirinya bagaikan minyak dan air." Perseteruan ini buntut dari kasus transfer Paul Pogba. Ferguson dan MU sudah menyiapkan kontrak selama 3 musim, dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tapi Raiola muncul bagaikan mimpi buruk. Raiola menyebutkan bahwa kliennya, Paul Pogba, terlalu dianggap remeh dan tidak dipercaya oleh Sir Alex Ferguson. Raiola menyebutkan, kebanyakan orang ketika datang ke Sir Alex hanya mengatakan iya, dan iya saja. Dia pikir dia bisa melakukan itu kepada klien saya. Saya ingin melakukan yang terbaik bagi pemain saya. Akhirnya Raiola berhasil membawa Paul Pogba pergi ke Turin dengan kompensasi hanya sebesar 800.000 pound sterling untuk MU. Tentu saja hal ini membuat Sir Alex sangat marah. Dan uniknya,
Manchester United kembali berbisnis dengan Raiola pasca Ferguson pensiun. 4 tahun berselang, Paul Pogba kembali ke United dengan biaya transfer sekitar 106 juta euro, yang kala itu memecah nilai transfer dunia. Raiola mendapat total komisi sekitar 41 juta euro dari ketiga pihak tersebut. Tidak hanya di Belanda dan Inggris, Raiola kembali membuat kontroversi ketika membawa mutiara muda AC Milan, Gianluigi Donnarumma, keluar secara gratis ke Paris Saint-Germain. Padahal kala itu Donnarumma mempunyai valuasi nilai setidaknya 80 juta euro. Kisru transfer berawal ketika AC Milan ingin memperpanjang kontrak selama 5 musim dengan gaji sebesar maksimal 7 juta euro. Namun Raiola meminta bayaran untuk kiper muda tersebut sebesar 12 juta euro dengan kontrak 2 musim. Dan klausul pelepasan hanya 40 juta euro. Yang tentunya Milan menolak dan menganggap Raiola memainkan permainan yang sangat kotor. Negosiasi yang bertele-tele membuat fans AC Milan kesal bukan kepalang. Bahkan fans AC Milan menghujani Donnarumma uang dolar palsu ketika laga Italia versus Denmark. Sampai pada akhirnya Raiola berhasil membawa Donnarumma pergi dari San Siro menuju Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Keputusan yang membuat Milan mengalami kerugian sekitar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun. Dalam wawancaranya, Raiola menyebutkan, Gigio memang ingin pindah ke Paris. Ia ingin bermain kompetisi teratas Liga Eropa dan layak bermain di klub yang bisa bermain secara reguler di Liga Champions. Sesuatu yang Milan tidak bisa jamin selama 8 musim Gigio membela AC Milan. Hingga saat ini, Gigio dan Raiola menjadi musuh nomor 1 publik San Siro. Mino Raiola memang dikenal spesialis dalam membuat para pemainnya kehabisan kontrak dan pergi secara gratis. Yang tentu saja klub-klub yang mengantri akan memberi komisi besar kepada sang agen apabila berhasil mendaratkan sang bintang tersebut. Namun pada 30 April 2022, sang super agen ternama di dunia sepak bola ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 54 tahun. Salah seorang agen yang sangat dicintai pemainnya, dan kebanyakan dibenci para pelatih, klub, dan fans sepak bola. Raiola sangat memegang kokoh prinsip yang pernah didengarkan dari ayahnya. 50% orang yang ada di kehidupan Anda akan mencintai Anda, dan 50% lainnya akan membenci Anda. Dan ia menambahkan, saya di sini untuk dicintai keluarga saya dan pemain saya. Selain itu, saya tidak peduli. Salah satu petinggi Inter Milan, BP Marotta, mengungkapkan, dunia sepak bola kehilangan seorang profesional yang sangat luar biasa. Sering kritis terhadap sistem, akan tetapi sikap kritisnya selalu bersifat konstruktif untuk membantu sepak bola meningkat. So, flying high Mino Raiola.